di sini nanti mungkin ada bagaimana caranya untuk menambahkan tim teaching, dosen, atau menambahkan asisten, kemudian menambahkan student dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita ke pembuatan grup. Kemudian kita yang terakhir adalah mengenai activity attendance. Jadi terkait dengan absensi kehadiran lah ya intinya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, semoga kita sama-sama aja belajar gitu ya. Jadi saya di sini hanya fasilitator. Mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu, silahkan saja gitu ya. Baik, kita akan mulai ya. Disiapkan mangga untuk e-learningnya, Evita-nya. Saya langsung buka. Oke, baik. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ya, mangga kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi kita akan masuk dulu ke Evita, silakan Bapak Ibu login menggunakan akun SIMAK masing-masing. Kemudian untuk kebetulan untuk saya bukan manajer, jadi saya di sini memang tidak bisa membuat course baru gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat course baru, silakan bisa mengontak manajer dari masing-masing prodi Bapak Ibu yang diampu tentunya mata kuliahnya ya. Jadi kita langsung ke mata kuliah yang Bapak Ibu ampu saja. Untuk saya sendiri, saya akan menuju ke mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang sudah atau sedang saya ampu, salah satunya mata kuliah organisasi komputer. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Jadi untuk yang pertama kita akan menambahkan salah satunya adalah tim teaching, bisa dosen atau asisten. Ya, di sini kita bisa lihat untuk langkah pertama di sini Bapak Ibu bisa langsung ke course management. Ini diklik saja Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lihat ada partisipan. Untuk partisipan mata kuliah yang sudah saya ampu memang ada 132 dari student, kemudian dosen dan lain-lain. Kita bisa langsung buka partisipan, kita klik. Nah, di sini kita lihat, di sini memang sudah ada banyak. Mungkin kalau Bapak Ibu mata kuliahnya baru dan belum ada yang enroll atau masuk, mungkin di situ masih kosong, di sini masih belum ada namanya, mungkin hanya nama Bapak Ibu saja, misalkan siapa gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan coba ingin share terkait dengan bagaimana caranya kita menambahkan, misalkan salah satunya adalah tim asisten dosen atau dosen. Nah, caranya kita bisa ke enroll user. Nah, di sini kita bisa klik, Bapak Ibu bisa cek enroll user, maka di sini akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada select user, di sini kita bisa tambahkan namanya, misalkan siapa. Sebentar. Oke, jadi yang bisa kita tambahkan adalah nama atau akun yang pernah masuk ke Evita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan dosen atau asisten, pastikan dia sudah pernah login ke Evita. Kemudian kita klik saja. Kalau sudah berhasil kita tambahkan, maka muncul namanya di atas seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk cohort ini salah satu pengelompokan saja. Kalau saya biasanya tidak saya paparkan. Kemudian di sini assign role-nya kita bisa tambahkan. Di sini ada dosen, ada non-editing teacher, ada asisten dosen. Kalau student biasanya saya gunakan yang self-enrollment saja. Untuk yang manual enrollment ini saya biasanya hanya gunakan untuk yang dosen, kemudian non-editing teacher atau asisten. Misalkan saya tambahkan Amin ini sebagai dosen, saya tinggal klik saja dosen. Nah, kemudian kalau kita klik show more, maka di sini akan muncul lagi bagian bawahnya starting form, kemudian enrollment duration. Kalau saya sendiri tidak membatasi dari kapan sampai dengan berapa lama, sehingga ini saya biarkan saja begini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung enroll selected user and cohort. Kemudian nanti di sini kita langsung bisa lihat di bagian paling atas, Amin Saum ini
masuk role-nya sebagai dosen. Untuk role sendiri perlu diketahui role ini adalah hak akses yang diberikan oleh sistem administrator. And role-nya bisa dosen, bisa student atau asdos yang tadi kita bisa pilih salah satunya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penambahan role sendiri kita sebenarnya bisa langsung diklik saja. Ini ada tulisan seperti pensil, kita bisa klik. Misalkan kita ingin tambahkan dia sebagai asisten, kita tinggal pilih saja. Biasanya yang kita bisa pilih adalah role yang di bawah dari role pertama yang kita pilih. Kita pilih asisten. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ada dosen, kemudian ada asisten. Jadi dia sudah punya 2 role. Kalau misalkan hanya satu, bisa langsung satu saja nggak masalah. Seperti itu. Di sini jangan lupa save change-nya ada gambar seperti disket ya, kita pilih save. Kayak seperti itu. Oke, mohon maaf ada yang upload dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu untuk penambahan enroll. Berikutnya kita bisa cek untuk enrollment method. Di sini kita bisa lihat. Jadi di sini untuk nama, kemudian email address, kemudian role-nya, kemudian ini grup. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya menggrouping. Kemudian di sini atas ada statusnya aktif atau non-aktif. Kemudian untuk melihat enroll keseluruhan, kita bisa ke enrollment method di sini. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sebelah kanan tadi ada enrollment method. Nah, yang tadi saya lakukan adalah manual enrollment. Nah, di sini ada 3 user termasuk saya, kemudian ada beberapa dosen yang tadi saya tambahkan. Sementara yang bagian bawah ini adalah self enrollment yang nanti akan saya bahas juga. Nah, di sini kita biasanya untuk self enrollment ini kita bisa gunakan untuk student atau mahasiswa. Nah, untuk memastikan aktif tidak aktif, di sini kita bisa lihat matanya. Kalau misalkan matanya terbuka, berarti aktif atau bisa di enrollment-nya atau enrollment-nya bisa kita buka, bisa dibuka oleh mahasiswa atau siapapun yang bisa mengakses. Seperti itu. Kalau misalkan suatu saat Bapak Ibu ingin menghapus mahasiswa yang pernah enroll, Bapak Ibu tinggal klik ini saja ya Bapak Ibu delete, nanti otomatis usernya 0. Nah di sini saya nggak berani delete karena saya masih pakai mata kuliah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin suatu saat Bapak Ibu ingin menghapus, bisa tinggal delete saja kalau misalkan di self enrollment. Jadi seperti itu untuk yang enrollment atau apa namanya user management bagian penambahan role seperti itu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanya dulu untuk yang pertama ini? Bisa lah ya? Nggak kecepatan ya Bapak Ibu ya? Mau dicobain dulu boleh nggak Bu? Oh boleh, silakan ditunggu dulu. Yang udah dilakukan tadi itu yang manual ya? Manual Ya betul, yang manual. Jadi Bapak Ibu ingin menambahkan misal baru buka course, Bapak Ibu baru didaftarkan oleh manajer di suatu course, hanya Bapak Ibu sendiri saja nih, kemudian Bapak Ibu ingin menginvite dosen atau tim teaching yang lain, bisa tim teaching berupa dosen, kemudian asisten, itu juga bisa. Nah itu silakan ke course management, kemudian Bapak Ibu ke partisipan. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih enroll user langsung. Nah, enroll user ini nanti Bapak Ibu tinggal masukkan namanya ya. Pastikan yang mau diundang atau di-enroll tadi sudah pernah masuk ke atau sudah pernah login ke Evita ini. Kalau belum pernah login, kita ketika namanya ini nggak akan muncul. Tapi kalau sudah, maka akan muncul seperti itu. Bisa dicoba dulu mungkin Bapak Ibu, mangga. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Mungkin sekitar 1 menit, 2 menit gitu ya. Gimana, berhasil yang lain? Bu Ina punten. Iya, gimana? Tadi kan ada dosen yang tadi dosen statusnya terus ditambahkan statusnya asisten. Iya.
pengaruhnya di Evita itu apa ya gitu dengan status dosen atau asisten itu? Oh iya, oke. Jadi untuk role ini tadi mungkin dijelaskan bahwa role itu kan hak akses ya yang diberikan oleh si sistem administrator. Nah, kalau misalkan dosen, otomatis dia bisa buat activity gitu ya, kemudian penambahan atau mengakses nilai, tugas, dan lain-lain. Kalau student kan hanya bisa melihat atau mengerjakan activity ya. Kalau asisten, ya betul. Kalau asisten bisa ikut ngoreksi ya. Tapi pokoknya kalau misalkan selain dosen sama yang teacher yang tadi kalau non editing teacher dia bisa sebagai teacher tapi tidak banyak bisa mengedit. Cuma saya sendiri belum pernah dapat role yang non editing teacher. Tapi yang pasti tinggal kalau saya mudahnya tinggal plot satu dosen. Kalau misalkan misalkan asisten tapi ingin bisa membantu kita membuat activity, itu Bapak Ibu silakan langsung setting dia role-nya sebagai dosen aja. Karena kalau misalkan asisten dan yang non-editing teacher bisa jadi dia tidak bisa punya hak akses sebanyak dosen. Bikin activity dan lain-lain itu biasanya tidak sebanyak dosen, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri biasanya asisten, dosen, tetap saya bisa tambahkan sebagai dosen gitu. Jadi bisa bantu untuk menambahkan activity mau itu kuis dan lain-lain gitu, Mbak Wida. Oh iya. Terus yang menentukan ini dosen bisa begini, asisten bisa begini, bukan kita ya? Memang Bukan, sudah dari sistemnya. Betul. Oh iya. Iya, jadi memang hak aksesnya ini udah ditentukan oleh si sistem administrator. Kayak manajer itu kan ditentukan juga kita tidak bisa mengakses kayak misalkan buat course gitu ya. Kalau di Evita itu hanya bisa dilakukan oleh manajer. Nah, untuk manajer mungkin tiap prodi kan sudah ada ya, Pak Wid ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa level role yang masing-masing sudah ditentukan hak aksesnya bisa ngapain gitu. Oh iya. Kita tinggal memilih. Iya. Gitu Makasih, mungkin. Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Ina, Berhasil, Bu. Bisa berhasil? Halo, Iya. Bu Ina. Ya, mangga. Bu Ina, ini saya mau tanya sedikit. Ini kan tadi ada tanda mata itu loh ya, yang tanda keaktifan itu. Nah itu fungsinya apakah hanya untuk proses di awal ketika enroll atau ketika nanti sudah enroll kemudian kita tutup apa jadinya gitu loh Bu? Oh, kalau misalkan yang pasti kalau misalkan kita mau ada yang masuk, dia kayak gerbang. Jadi enroll tuh kayak gerbang. Kalau misalkan matanya kita tutup, berarti pintunya tuh kita gembok gitu. Jadi nggak akan ada yang bisa masuk ke course kita. Berarti itu hanya untuk proses di awal aja Bu ya? Kalau untuk untuk begitu sudah pada enroll gitu ya mahasiswa gitu ya, terus kita tutup matanya, nggak ada pengaruh apa-apa kan terhadap yang partisipannya itu kan? Harusnya sih tidak ada masalah, kecuali kalau misalkan ada yang belum masuk gitu ya, tapi kita udah tutup berarti kan nanti dia nggak bisa masuk gitu. Tapi kalau sudah dipastikan semuanya sudah masuk ke course sih menurut saya nggak masalah gitu. Bu Alidah mungkin mau ditambahkan boleh? Seniornya Evita. Ya seperti itu kalau yang saya bilang. Yang tadi juga kan sebenarnya enrollment ada batas waktunya. Kalau saya kadang saya kasih batas waktu. Jadi mahasiswa punya batasan waktu untuk bisa melakukan enroll. Kalau melewati batas waktu itu dia nggak akan bisa enroll atau masuk ke dalam course kita gitu. Seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk yang enroll manual enroll. Ya, baik, kalau terima kasih, Bu. Iya sama-sama. Yang lain mangga ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kak, oke, kita lanjut kalau gitu. Yang berikutnya, yang kedua kita akan membuat grup. Nah, jadi yang kedua ini kita akan coba. Ya, apa? Ini mau masuk ya, Oh iya, mana ya? Sebelah mana? Kok dia nggak nongol? Aduh, soalnya satu-satu ya admin hiji-hiji. Aduh, mana ya? Nah lo, Bu Ina lo. Ih, di sebelah mana nggak keluar? Bual. Sebentar. Kalau tadi muncul, kenapa Bual?
Iya, nih katanya dari tadi nggak bisa masuk. Oh gitu ya. Aduh, sebentar. Coba masuk lagi nggak? Bentar. Ini lagi cek sebentar komen. Kalau pakai Google Meet harus di ini ya, harus di permisi diizinkan sama yang Iya, host oh gitu ya. iya kalau akunnya non ini ya Bual. Selain akun IPB itu Ya, selain akun IPB harus diizinkan untuk bisa masuk. Dah, Bu Ani, selamat datang Bu Ani. Oh, udah sip. Ani punten ya, ya Allah. Nggak kelihatan lagi itu tadi screen presenting. Bu Mary udah di Buan. admin belum? Mana Bu Aninya? Bu Ani? Bu Mary. Hah? Mbak Mary nggak ada tuh, nggak minta apa-apa. Oke. Lanjut lagi ya, Bual. Belum ada lagi permintaan buat admit ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu, sambil jalan. Yang berikutnya kita akan membuat grup. Jadi di sini kita akan coba membuat grup. Masih sama, masih di course management. Kemudian di sebelah kanan di bawah partisipan, di situ ada grup ya Bapak Ibu, keluar Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik ya. Kemudian, nah di sini muncul. Nah, ada bagian grup, kemudian grouping, kemudian di sini ada overview. Biasanya untuk saya sendiri, saya sudah melakukan grup. Di sini bedanya apa grup dan grouping? Kalau saya sendiri, untuk tag.com ini biasanya kan ada tag A dan tag B. Kemudian tag A sendiri ada lagi kan AP1, AP2, BP1, BP2. Nah, kalau saya sendiri karena ada lagi kelas A, di bawahnya ada lagi kelompok, saya bikin untuk yang pertama, ada create group, yang kedua ada auto create group. Untuk yang create group ini biasanya dilakukan kalau misalkan studentnya belum masuk, belum enroll. Jadi kita bisa langsung kasih enroll masing-masing grup, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu ingin mau bikin course-nya ada grupnya gitu ya, misalkan mengampu mata kuliah 1A, kemudian tag 1A ini ada P1, P2 lagi. Nah, Bapak Ibu sebelum kasih self-enrollment, Bapak Ibu bisa create grup dulu, kemudian nanti bisa di-share grup enrollment-nya gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang auto create group ini bisa student-nya masuk dulu semua, nanti dibikin grupnya itu random sama si sistem. Nah, kalau saya ini biasanya kalau yang sudah saya lakukan itu yang create group. Jadi student sebelum masuk dia dikasih enrollment sesuai dengan grupnya masing-masing. Nah, seperti yang sudah ada di atas. Di sini saya memang nggak keluarin karena ini ya, karena mata kuliah saya masih saya pakai. Jadi saya coba tambahkan aja ya untuk grupnya. Jadi misalkan saya punya tag ini ada satu lagi, misalkan tag C. Nah, saya bisa langsung tambahkan untuk grup ini, saya bisa masukkan kelompok praktikumnya, kalau saya seperti itu. Nah, di sini kita bisa masukkan, diklik saja grup name-nya, misalkan CP1, kemudian grup ID number ini saya biasanya kosongkan, kemudian untuk grup description, silakan kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat deskripsi grup, misalkan, kelas praktikum di bawah ya, kelas praktikum C P1 misalkan seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada enrollment key, jadi ini enrollment khusus grup yang sedang kita buat. Nah, di sini kita bisa tambahkan misalkan Orkom C P1 misal seperti ini. Orkom CP1. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau ditambahkan feature untuk grup, ini bisa ditambahkan sendiri. Kalau saya biasanya enggak. Seperti itu. Kemudian kalau sudah oke, Bapak Ibu tinggal pilih saja Save Change.
Nah, seperti ini. Maka di sini akan muncul CP1 grup kelompok praktikum kelas C yang P1-nya. 0 ini artinya berarti memang belum ada student yang masuk ke grup ini gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjut ke groupingnya sebelah kanan. Di sini kan ada grouping ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya ini ada kelas A, kelas B, ini adalah grouping. Jadi di atasnya grup itu saya bikin lagi grouping. Saya bisa create grouping. Misalkan ini saya tulis kelas C. Untuk grouping description, kalau mau Bapak Ibu tambahkan silakan. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Kalau saya biasanya jarang. Kemudian saya save change saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat grouping kelas C ini belum ada isinya. Nah, untuk menambahkan saya biasanya klik show group in grouping. Nah, seperti ini. Saya tinggal tambahkan CP1, diklik dulu, kemudian tinggal klik add. Nanti dia akan langsung otomatis CP1 ini masuk ke kelas C. Nah, kemudian kita back to grouping. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kelas C ini ada grup yang isinya kelompok praktikum P1. Kalau misalkan ada kelompok praktikum P2 bisa tambahkan berarti CP2 dengan cara yang sama seperti yang tadi sudah dilakukan. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya ini ada overview. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek. Nah, ini adalah nama-nama dari member yang sudah masuk ke dalam grup. Nah, yang tadi kan saya AP1 sudah ada 32 member, kemudian AP2 sudah ada 34 member, ini nama-namanya. Kemudian yang tadi saya baru buat, ini masih kosong, karena memang belum ada yang masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, gimana bisa mengikuti Bapak Ibu? Aduh, semoga nggak ngantuk ya, ya Allah, maaf. Nah, seperti itu, apa ya? Gimana? Bisa diulang lagi yang grouping ya, yang grouping. Oh ya, oke, boleh. Saya ulang ya, yang grouping. Saya coba delete lagi. Ini saya delete grupnya dulu, sebentar. Kemudian grouping. Oke, ini misalkan ini saya hapus grupnya. Seperti ini cara menghapus grup Bapak Ibu. Jadi tinggal langsung pilih saja. Nah, ini jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan Bapak Ibu punya kelas yang misalkan tag ada A, kemudian nanti mau dibikin lagi kelasnya ada P1, ada P2, biasanya P1, P2-nya ini dibuat di grup, kemudian kelas A, B-nya itu dibuat di grouping. Tapi kalau misalkan tidak ada tidak ada kelas A, kelas B, cuma ada satu kelas, jadi cuma perlu di sini saja, cukup mungkin sampai grup saya kira, seperti itu. Nah, kalau tag ini kan ada tag A, tag B, di bawah tag A ada P1, ada P2, sehingga saya buat grup dan grouping. Nah, untuk grup ini saya coba create, tadi sudah saya sampaikan untuk create group ada 2. Yang pertama, ini ada create group yang pertama ini harus si student-nya ini sebelum masuk ke course kita. Jadi jangan biarkan mereka masuk dulu dengan self-enrollment, itu nggak bisa untuk masuk grup. Tapi kalau yang kedua, ini bisa. Jadi kalau studentnya sudah masuk, kita mau buat grup, silahkan bisa gunakan auto create group. Tapi anggota grupnya ini random, seperti itu. Oke. Bu Ina, boleh gimana? Bu Ina, kan begini, biasanya mahasiswa itu pas saat masuk grup kita itu ada enroll key-nya. Nah, untuk enroll key-nya berarti tidak diatur pas saat kita membuat suatu course ya, Bu Ina ya. Tapi diaturnya pas yang di grouping ini atau bagaimana? Karena begini, saya kemarin-kemarin tidak tahu bahwa ada grup. Jadi hanya membuat satu enroll key-nya satu aja. Yes, dan membuat ada kunci masuknya. Kemudian pas saat mau UP, nah saya takutnya anak-anak itu membuka soal UP di jadwal yang anak-anak yang bukan saatnya gitu, dia
minta kunci gitu ya, minta kunci kan kita nggak tahu ya seperti itu. Nah, saya keluarkan semua dulu jadinya Bu Gina. Iya Karena bener kalau emang untuk masukin satu-satu ini kelas apa kan saya jadi bingung ya Bu Gina. Jadi seperti itu. Jadi saya keluarkan dulu. Nah, saya buat grup kemarin tuh saya buat grup. Nah, saat buat grup itu ternyata tetap aja jadi anak-anak karena mungkin kan belum tahu ilmunya ya. Jadi pas saat masuk karena ada enroll kayaknya 1, jadi tetap aja gitu. Jadi masuknya nggak teratur. Makanya pas kemarin itu aduh gimana caranya? Ya udah jam sekian sampai sekian anak HP1, jam sekian sampai sekian HP2. Jadi dipilih seperti itu. Nah, berarti untuk mengatur enroll kayaknya gimana? Jadi yang di awal course itu dihilangkan atau bagaimana? Terima kasih Bu Ina. Ya, kami. Ya, jadi untuk self enrollment utamanya tetap harus dibuat, Ibu. Itu tetap harus dibuat. Nah, jadi kita bisa ke enrollment ya Bapak Ibu. Misalkan di sini kita ke self enrollment ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kan bikin di sini ya, Ibu ya. Ini Ya, ada self enrollment, ya self enrollment khusus untuk student kan kita biasanya self enrollment. Kemudian di sini ada enrollment key-nya kan kita sudah masukkan. Ini tetap dibuat Bapak Ibu, cuma yang bagian bawahnya use group enrollment keys-nya. Ini kan settingannya awalnya default-nya no ya. Mungkin nanti bisa dicek ya sama Ibu ya. Nah, kita harus biaskan gitu. Nanti yang Bapak Ibu share ke mahasiswa adalah enrollment keys group. Bukan yang enrollment key yang atas ini, tapi ini tetap harus dibuat. Gitu Ibu. Jadi kalau misalkan baik. Ya. Gimana Bu? Iya udah paham. Terima kasih. Ya Sami, ya. Jadi sebenarnya mau di apa namanya nanti akan pasti endingnya harus ke sini gitu. Jadi kita buat grup, nanti baru ke self enrollment-nya kita baru bisa undang siswa-siswa untuk masuk sesuai dengan grup gitu ceritanya. Kita ke grup lagi ya Bapak Ibu. Ya, Mangga. Punten. Kalau misalnya kita udah ke Palang, kemarin nih udah anak-anak udah enroll. Tapi belum kita grup, itu gimana? Nah, kalau Ibu mau create grup atau mengelompokkan sesuai yang kita mau, misalkan PS1 kan namanya udah si A sampai si Z gitu ya Bu ya. P2 si Z sampai si sekian. Nah, itu harus dikeluarin dulu Ibu. Kalau gitu. Sudah terlanjur masuk, ya. Kalau sudah terlanjur masuk, dikeluarin dulu semuanya. Caranya tinggal ke enroll method. Nah, Ibu tinggal klik ini aja nih yang sampah ini, Bu. Delete, nanti keluar semua mahasiswanya, Bu. Nah, kalau sudah keluar semua, berarti langkah berikutnya Ibu harus ke grup dan mulai bikin grup dan grouping. Kalau misalkan memang ada P1, P2, A, dan B, dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur masuk, lalu ingin di grouping, nggak bisa yang create group yang pertama ini. Bisa yang auto create group, tapi jadinya random. Iya, betul. Dia random dipilih oleh sistem. Kalau mau sesuai dengan kelompok praktikum yang sudah ada di akademik, mau nggak mau harus yang create grup yang pertama, Ibu. Oh, berarti keluar dulu ya? Keluar dulu. Mahasiswanya di unenroll semua tadi, tinggal diklik sampah tadi, Bu. Nanti dia akan keluar semuanya, lalu nanti tinggal create group seperti yang tadi, langkahnya tinggal pilih saja create group. Di sini misalkan CP1, Bapak Ibu tinggal masukkan. Kemudian jangan lupa enrollment key group-nya. Nah, enrollment key group ini biasanya dia minta ada angkanya juga. Misalkan Orkom CP1 gitu. Mata kuliah CP1 ada number atau angkanya. Kemudian group messaging-nya biasanya yang bawa ini saya biarkan kosong. Tapi kalau mau nambahkan silahkan, mangga. Nah, kalau sudah seperti ini di save change. Oke, di save change nanti kita akan lihat dia akan masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti sudah berhasil membuat grup kelompok C yang praktikum 1 seperti itu. Nah, kemudian kalau saya kan biasanya ada lagi tuh di atasnya kelas kuliah. Nah, kelas kuliahnya saya buatnya di grouping gitu. Nah, caranya mirip sama yang grup, kita cuma tinggal pilih yang create grouping.
Nah, saya tinggal pilih saja, misalkan ini kelas A, kelas C, kemudian tinggal diisi, tinggal pilih save change. Nah, untuk kelas C ini kan belum ada grupnya ya Bapak Ibu ya, masih non, masih kosong. Kalau yang atas kan memang sudah saya tambahkan gitu ya. Nah, cara menambahkannya tinggal cek yang sebelah kanan yang tempat sampah ada show group in groupings. Ini diklik, ada nama orang, dipilih grup yang ingin dimasukkan ke dalam grouping. Jadi kalau kelompok CP1 berarti saya masukkan ke kelas C, tinggal pilih add saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, back to grouping. Nah, berarti ini sudah berhasil. Kelas kuliah C isinya adalah kelompok praktikum CP1. Kalau misalkan tambahkan CP2, itu bisa. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mau menghapus grouping, ini tinggal di delete saja. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa buat yang baru. Nah, biasanya saya seperti itu caranya. Kalau misalkan mau mengedit, ini tinggal diklik saja. Misalkan kita sudah buat grup, kita mau edit passwordnya. Berarti tinggal diklik saja grup mana yang mau diedit, passwordnya, misal kemudian pilih edit. Nah, ini tinggal ditambahkan enrollment key-nya dan lain-lainnya. Kalau tidak ada, ya udah, berarti seperti itu saja cukup. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi ya Sami. Bu Ina, Nah, punten, Bu Ina. Bu Ina, punten. Yang tadi Bu Ina yang di AP1 edit group setting itu yang grupnya tidak di-yes-kan, tapi no. Yang mana? Yang tadi yang ngatur itu tadi. Nah, itu tadi coba di bawahnya ya. Ke bawah lagi tadi pas enroll key. Nah, itu kan ada group mapping. Itu grup message. Oke. Berarti kalau yang tadi kalau yang tadi itu yang di self enrollment-nya ya, Bu ya? Iya, oke. Terima kasih. Nah, sekarang kalau misalkan sudah buat grup gitu ya, misalnya Bapak Ibu sudah buat grup. Nah, yang di-share ke mahasiswa jangan yang self enrollment yang belum ada grupnya, tapi Bapak Ibu share yang sudah ada grup yang tadi kita buat. Nah, yang ini nih Bapak Ibu, ini yang harus di-share-nya. Nah, untuk bisa men-share itu ke mahasiswa dan mahasiswa bisa masuk sesuai grup, Bapak Ibu harus ke enrollment method. Nah, di sebelah kanan nih Bapak Ibu. Kemudian ada self enrollment, ini diklik lagi self enrollment. Kemudian enrollment key ini tetap dibuat ya. Tetap dibuat. Cuma yang di bagian bawah use group enrollment keys-nya diaktifkan, yes kan. Karena kalau kita belum pernah buat grup, biasanya default-nya masih no. Nah, masih seperti ini. Nah, kalau sudah buat grup, kita tinggal yes kan. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kalau misalkan mau diisi yang bawah-bawahnya, ini kan ada start date, end date, dan lain-lain. Ini bisa dimasukkan, kalau saya biasanya tidak saya apa-apakan, lalu jangan lupa di save change. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu share grup enrollment yang tadi sudah dibuat. Jadi ada AP1, AP2, kemudian BP1, BP2, begitu Bapak Ibu ceritanya. Gimana Bapak Ibu? Nggak bingung kan ya? Kalau mau diulang atau perlu diulang, enggak. Nah, itu yang create group. Kemudian yang bawah ini yang auto create group. Nah, untuk yang auto create group, ini bisa dibuat setelah student masuk semua gitu. Cuma tadi random. Nah, untuk auto create group ini bisa ditambahkan misalkan group add-nya apa. Tanda seru ini artinya kita harus mengisi misalkan tag A gitu. Kemudian yang berikutnya ini biasanya saya tidak ini kan. Kemudian jumlahnya grup atau member count-nya. Misalkan satu grup mau kita buat terdiri dari 3 orang. Berarti kita cukup masukkan angka 3. Kalau misalkan satu grup ada 15 misalkan, berarti kita masukkan 15. Seperti itu. Kemudian grup members-nya biasanya ini kita lihat select member with role. Role-nya biasanya student, biasanya dibuat grup. Kemudian yang lainnya cohort, pengelompokan, dan lain-lain ini biasanya tidak saya apa-apakan. Nah, ini kalau misalkan mau memilih member dari grouping, ini bisa. Misalkan, saya tadi kan sudah membuat grup dari kelas kuliah, kelas A misal. Jadi nanti yang dibuat, kelas A tadi akan dibagi menjadi 15 orang satu kelompok
kita. Nah, ini kalau sudah selesai, tinggal di submit saja. Kalau saya biasanya tidak pakai metode yang ini, tapi yang create group tadi. Jadi sebelum mahasiswa enroll masuk, saya sudah kasih enroll untuk grup masing-masing kelas praktikum. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan, Mangga? Jadi seperti itu. Lagi. Oke, kalau sudah kita masuk ke sesi yang terakhir. Mau dicoba dulu apa gimana yang untuk grup enrollment? Dites dulu Bu Ina, dicoba. Oke. Oh iya, boleh. Coba selfie. Aduh. Ya, yang begitulah ya. Ya, jadi untuk yang grup Bu Ina. Ya, Bu Ina mulai dari awal lagi deh Bu Ina, bingung. Oh iya, boleh. Kita coba lagi ya. Kita bikin grup lagi. Baiklah. Ina, boleh tanya? Ya, boleh Ibu. Gimana Bu? Kan ada grouping ya? Ya. Grouping itu kan istilahnya kayak kelas kuliahnya lah gitu ya, kalau yang tadi saya simak. Iya. Ya, nah berarti nanti di grouping itu ada lagi kode atau otomatis? Ketika kita nge-grouping, hanya yang anak-anak yang kelas CP1 misalnya dengan CP2 itu tidak perlu kode masuk lagi, enroll dengan ini. Enggak Bu. Cuma yang praktikum 1 dan praktikum kedua tadi. Berarti misal kita nge-share bahan kuliah itu di grouping itu ya, di kelas besar itu ya? Ya, di kelas. Jadi kalau misalkan share mata kuliah, sebentar. Baik. Kita cek, misalkan Bapak Ibu sudah buat grup, kemudian fungsinya seperti apa, salah satunya, misal kita aktifkan dulu, turn editing on kan. Nah, seperti ini, misalkan saya ingin yang bisa mengakses hanya grup yang kelas B saja. Nah, ini kita lihat, kita tinggal edit setting untuk activity, misalkan mata kuliah dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang restrict access. Di sini ada pilihan grup juga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih grupnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat grup, tinggal menambahkan di bagian restrict access dari activity-nya, misalkan diskusi atau assignment, ada bagian restrict access. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja kelompok praktikum mana atau kelompok yang mana yang dibolehkan untuk mengakses. Sehingga yang grup selain dari itu tidak bisa mengakses. Jadi langsung di save and display. Nah, kalau Dan sudah itu bisa lebih dari satu grup ya Bu Ina? Bisa, betul, bisa ditambahkan lagi. Maksudnya untuk sesi hari itu 2 grup itu bisa gitu ya? Bisa dibuat nanti tinggal dibuat aktivitinya saja. Kita cek, misal kalau saya biasanya seperti ini, misal organisasi komputer ini saya buat ada misalkan yang pertama ada pertemuan kuliah yang pertemuan ke-8 seperti ini ya untuk kelas B. Kemudian nanti kelas B ini saya buat grouping tadi restrict access untuk kelas yang B saja. Kemudian nanti kalau misalkan mau ada sesi yang berikutnya tinggal tambahkan saja di sini tinggal duplikat saja, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja, tambahkan untuk restrict aksesnya dari kelas yang lainnya gitu. Misalkan kelas A, tinggal diedit setting saja.
kemudian nanti tinggal di bagian ada restrict access bisa di sini. Kemudian di sini kan groupingnya tinggal dipilih saja kelas A kah, kelas B kah, kelas C. Jadi fungsinya grup seperti itu. Jadi kelas A tidak bisa mengakses materi yang kelas B, kelas B tidak bisa mengakses materi yang saya restrict untuk yang kelas A seperti itu. Jadi itu salah satu fungsinya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Jelas Bu Ina, ya, makasih. Iya, Kan Bu Ina tadi kalau misalkan yang restricted ini bolehnya hanya kelas A dan B tapi tidak kelas C, tadi katanya bisa milih 2 grup, di mana milihnya? Untuk 2 grup, maksudnya yang kelas A sama kelas B di saat yang bersamaan. Iya. Kalau untuk kelas A dan kelas B, kalau saya kan kelas A, kelas B gitu ya. Kalau misalkan memang semuanya bisa diakses sih sebenarnya ya udah dibuat satu aja. Tapi kalau misalkan tadi kan kalau misalkan mau direstrik kelas A, kelas B, salah satu aja gitu, misalkan 2 atau salah satu, maksudnya gimana? Maksudnya kan tadi ada kelas A, B, C. Nah, yang bisa akses ini kelas A dan B, tapi kelas C enggak gitu. Kalau saya biasanya memang salah satu sih, Bu. Saya belum coba, misalkan ada 2 atau lebih dari 1. Jadi kalau misalkan saya buat kelas yang berbeda, biasanya saya tinggal duplikat, kemudian di sini pilih duplikat, nanti dibuat untuk yang grup berikutnya, biasanya gitu. Biasanya seperti itu. Jadi dia hanya studentnya hanya bisa masuk untuk grup yang memang saya buat peruntukannya buat dia gitu. Jadi memang dibikin beberapa. Jadi cara mudahnya tinggal duplikat saja, kemudian ubah restrict aksesnya itu. Oh iya. Bu Ina mau nanya dong. Ya, gimana? Kalau misalnya itu kan tadi kan student ya, itu berlaku juga nggak buat dosen sama asistennya? Kalau dosen asisten, kalau saya kan tadi kita cek di bagian course management, di sini kan ada partisipan ya. Nah, dari sini kelihatan nih, ini kan student. Grupnya ini akan kelihatan nih, siapa saja yang belum masuk grup, karena waktu itu sempat ada student yang dia bilang, Bu, saya belum bisa akses bla bla bla. Ternyata pada saat cek di grup, dia tulisannya no group. Gitu. Jadi kalau dosen nih biasanya no group, kalau saya no group, ini asisten juga saya setting no groups. Jadi bisa kemana-mana kalau untuk dosen asisten. Kalau student, kalau belum masuk grup mana-mana, sementara saya restrict gitu ya, dia nggak akan bisa akses activity yang saya buat gitu. Oke, ya. Jadi kelihatan. Iya. Tapi asisten juga sebetulnya bisa di grouping ya, misalkan bisa. Ini asistennya kelas A, ini asistennya kelas B gitu, bisa ya? Kalau mau bisa seperti itu. Jadi dikasih enrollment untuk grupnya dulu paling Bu. Nanti tinggal tambahkan roles-nya aja. Menurut saya sih gitu mudahnya. Enroll dengan kode yang sama dengan mahasiswanya tersebut ya. Nanti tinggal diganti. Tapi kalau asisten harus restrict juga ya, per kelompok gitu. Biasanya kalau asisten handle semua kelas itu enggak ya? Kan mungkin ada kelas yang besar banget gitu loh Bu, misal. Ya begitu. Ya sama ya, untuk kelas A sama kelas B itu biasanya asisten sama dosennya juga agak sama, cuman mungkin ada kasus yang memang kelas A dipegang siapa, kelas B dipegang siapa gitu maksudnya Bu. Oke. Sip. Ya begitu Bapak Ibu, sudah bisa dipahami. Kalau belum, insya Allah nanti ada rekamannya di-share ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa dipahami lah ya. Kalau terlalu cepat bisa disampaikan, nanti bisa dicoba saya ulangi gitu. Jadi intinya Bapak Ibu tinggal ke course management, kemudian pilih grup, kemudian Bapak Ibu tinggal buat saja grup, kemudian grouping. Kemudian untuk membuatnya Bapak Ibu tinggal create group. Kalau misalkan memang Bapak Ibu ingin menentukan si A ada di kelompok mana, si B ada di grup mana, jadi seperti itu. Nanti jangan lupa dibuat password masing-masing grup, dan langkah yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa ke enrollment methodenya. Jadi ini kalau sudah selesai jangan lupa Bapak Ibu ke enrollment methodenya. Nah, jangan lupa ke enroll method, kemudian pastikan nanti
use group enrollment keys-nya ini yes. Gitu. Kemudian enrollment key-nya ini tetap dibuat, tapi yang di-share-nya password dari grupnya. Gitu Bapak Ibu, mungkin bisa dilanjut, semoga bisa dipahami. Gimana? Kalau fungsi enroll key untuk yang course-nya itu untuk apa? Karena kan anak-anak yang kita share itu kan yang grupnya gitu. Itu fungsinya untuk apa? Makasih. Ya. Jadi yang ini, yang enrollment key ini ya Bu Wina ya. Iya, Jadi kalau enrollment key ini kan, jadi enroll ini ibaratnya itu pintu rumah. Jadi kalau kita kasih berarti dia punya kunci untuk masuk gitu Bu. Iya. Kalau misalkan dia masuk pakai itu, berarti dia tidak ada no group ya? Iya, betul. Iya, oke. Yang kita kasih yang grupnya saja. Ya, password grup. Oke, ya yang itu yang saya salah. Terima kasih Bu Ina. Iya, sami-sami. Iya Bu. Jadi kalau misalkan cek di partisipan, jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di partisipan. Kalau misalkan kita kasih enrollment key-nya saja, bukan enroll dari grup yang kita kasih, maka nanti di sini grupnya no group. Tapi kalau kita kasih enrollment group, kemudian kita minta tolong masuk ke kelompok yang sesuai misalkan dengan kelas praktikum, maka di sini dia akan terdetek grupnya, misalkan si Erlin ini masuk yang BP1, kemudian Abdus ini masuk yang AP1 dan seterusnya gitu. Kalau misalkan dia no group atau dia belum masuk grup, itu akan kelihatan no group gitu. Nah, caranya di unenroll dulu, dikeluarkan, dia suruh masuk lagi dengan enroll grupnya gitu Bu, kalau saya biasanya. Jadi waktu itu sempat juga ada mahasiswa no group di sini, sementara teman-temannya sudah masuk grup, mungkin dia salah masukin yang enrollment. Jadi saya unenroll dulu si yang bersangkutan, lalu saya kasih enrollment key untuk grupnya, lalu dia akan masuk dengan enrollment key grupnya. Tapi Bu Ina untuk ini mungkin ya, maaf memotong, kalau misalkan hanya 1-2 mungkin bisa di partisipan dan kita bisa grup sendiri ya, langsung diklik di ininya, di yang bisa. Nah, ya, yang di sana kalau cuma 1 dan 2 dan kebetulan ini sedang terjadi, saya sedang UP nih, ada anak juga yang WA, "Ibu saya kok nggak bisa." Saya cek dia no group gitu, karena ya yang tadi kesalahan saya kasih kunci gitu. Jadi mungkin itu kan bisa kita langsung di partisipan ya Bu Ina ya? Enggak, Makasih Bu. betul. Sama-sama, iya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalkan cuma 1-2 orang bisa langsung masukkan tanda pensil ini, lalu tinggal diketikkan saja, jangan lupa dipilih save change. Bu Ina, maaf, boleh nanya nggak? Serius nih Bu, saya takut kelewat. Nggak, seumpama ini kan sudah berganti tahun ajaran. Kalau grupnya saya hapus, isi yang dikirim oleh grup tersebut ikut kehapus nggak ya Bu? Saya belum pernah ngapus soalnya Bu. Isi itu maksudnya aktivitinya ya Bu? Apa-apanya Bu? Ya kayak file-file kayak gini nih yang dikirim sama dia nih, yang Ibu tampilkan sekarang tuh. Nah, selain data dia, file-file tugas dia dulu ikutan hilang nggak ya? Nah, itu coba Bu, saya belum nyoba. Saya juga belum nyoba Bu, saya coba. Bu Ina bisa, saya kan kemarin apa sih istilahnya, kasusnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karena belum di grup, jadi saya unenroll semua mahasiswa saya. Nah, kemudian saya kan takut tugas-tugas saya itu hilang nggak? Enggak ya? Nah, dan saya cek nilai masih ada, itu jadi masih aman. Log activity-nya juga masih ada. Iya, seperti itu. Yang itu yang terjadi di saya. Berarti yang hilang grupnya aja Bu, ya, orangnya masih ada ya? Orangnya udah masih ada. Enggak, maksudnya hasil orangnya di hasil pekerjaannya masih ada. Masih ada. Orangnya udah nggak ada tapi hasilnya nggak. Tapi itu sih yang terjadi di saya pas kemarin.
Ya, jadi kemungkinan besar orang meskipun sudah di unenroll semua, insya Allah pekerjaannya masih tersimpan, log activity-nya masih ada gitu. Kalau saya kemarin tuh Bu Ina, kalau mau hapus juga semuanya begitu. apa ya? Oh, Kok saya hapus hilang ya? Unenroll. Ibu mau unenroll semua partisipan, Bu? Bukan unenroll, dihapus aja karena dia kan udah nggak kuliah lagi gitu. Saya pakai unenroll tapi hilang semua kok, termasuk nilai dari kawan-kawan. Ah, Bu Walidah hilang. Kok Bu saya ada Walidah ya? nilainya hilang nggak, Bu Walidah? Kalau yang Kalau yang hilang kan ya, Bu? saya hapus, iya hapus ini self enrollment. Itu waktu matematik sih ya, yang matematik itu hilang. Oh, iya saya nanti juga saya hilang. cek lagi. Ya udah nih, saya coba di mata kuliah Iya. yang ini nih. Iya, saya cek lagi. Jangan-jangan mata kuliah saya hilang semuanya. Iya Bu Ina, saya juga hilang. Jadi apa? Saya pernah bahkan posting mengunenroll, di tapi forum saya juga hilang. belum sempat. Bu Ina nangis deh. Enggak sih, saya sih Oh, sebetulnya Wina udah ngambil nilai-nilainya sih udah. sudah. Tapi itu yang dilihat itu log activity-nya perasaan kok masih ada. Nanti deh saya cek lagi. Khawatirnya saya ngeceknya sebelum dihilangin. Oke, makasih. Oh, begitu. Oke lah, baik. Terima kasih sharingnya Bu Ibu. Iya. Nah, Bu Ina punten. Saya Gimana, Ibu? mau nambahin buat yang tadi pertanyaan Bu Wida Iya, yang iya. tentang apa kalau misalnya dia bisa diakses sama 2 grup gitu ya. Nah, itu apa namanya? Bisa ditambahin di restrictnya. Iya. Boleh share screen dulu, Bu, nggak? Iya. Oke, sebentar. Iya. Atau Bu Ina aja yang melakukan coba. Yang Iya, tadi oke, yang apa? Maksudnya tanpa duplikat ya. Kalau tadi kan Bu Ina kan Iya, tambahin duplikat. duplikat. Nanti kalau misalnya salah satu diedit, berarti yang satunya juga harus diedit, kan kekurangannya itu. Nah, ini coba dilihat di bagian restrict access ini sebenarnya memang bisa add restriction kan, tambahin lagi. Tuh ada tuh restriction. Tapi yang harus diperhatikan Ini bisa Ibu tambahin. yang harus diperhatikan jangan N. Kalau itu kan grouping kelas B, misalnya ini ditambah coba grup kelas C, kelas A ya misalnya. Kelas A. Grupnya yang keduanya kelas A. Oh, ini gak ada yang bisa masuk ntar. Kalau Ibu pilih kelas A, gak ada yang bisa masuk. Coba kelas A diganti dulu itu ya grupnya. Sebentar. Coba, Bu. Bener itu B. Ditambahin dulu tadi. Add ya. Add grup. Lalu tambah grupnya kelas A. Ini yang satu, ini langsung ke grouping. Kelas A nggak ada, Bu? Iya, tadi soalnya ada grouping, ada grup. Oh ya udah nggak apa-apa, ini aja misalnya nggak apa-apa sih. Ini ada grup, ada grouping berarti ya. Jadi kalau mau kuliah pilih yang grouping ya. Ya, grouping kelas berarti saya misalkan kelas A. Nah, terus match-nya jangan match all. Kalau match all berarti dia harus kelas B iya, kelas A iya. Nah, match-nya ini yang harus diperhatikan. Match-nya salah satu. Jadi dia kelas B atau dia kelas A. Kalau all berarti dia harus kelas B iya, kelas A iya. Berarti nggak bisa masuk ya. Nah, kalau mau nah ini dia antara dia kelas B atau kelas A berarti ini yang diperhatikan ini match-nya jangan match yang all tapi match any. Iya. Oke. Ya, nuhun Bu Dina. Sama-sama Bu. Iya. Kalau saya sih mikir kalau bisa diakses oleh kelas A sama kelas B mah nggak perlu direstrik juga kan. Iya, kalau misalnya kelasnya ada banyak misalkan. Oh iya, kalau ada A, B, C. Mangga. Boleh begitu. Bisa lebih heboh lagi itu untuk logika. Saya biasanya ini kalau anak yang dicekal, nah saya masukin sini. Jadi yang dia nim sekian tidak bisa masuk ke sini gitu. Oh iya, bisa. Bisa juga kayak PPKN tuh, misalkan kelas TMP udah gitu harus udah ngerjain tugas, ikutan kuis, terus apa lagi? Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan restrict aksesnya macam-macam nih Bapak Ibu kalau mau agak jahat dikit ya. Kalau saya cobain yang banyak tuh. Ini add restriction, ini ada activity completion. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ini yang sudah dibaca gitu. Jadi dia baru bisa mengerjakan activity ini kalau sudah membaca misalkan pertemuan 8. Kemudian bisa
bisa lagi nih macam-macam. Komplit gitu ya, kemudian ada nilainya, plus grade. Ya, seperti itu. Tapi saya tidak mau menyulitkan orang, saya biasanya coba kelas. Tapi kalau mau silakan. Soal ujian, kalau ujian sih menurut saya penting. Tambahkan restriknya. Sudah baca materi A, B, C, D gitu. Minimal, jadi dia setidaknya pernah baca materi yang kita share. Tapi kalau ini sih mangga aja kalau mau ditambah. Gitu. Bu Ina, mangga. Nah, Bu, kalau untuk asisten dan dosen itu perlu nggak kita bikin grupnya juga ya? Soalnya kayak gini kan kalau misalnya praktikum itu kan kadang-kadang kita perlu asistensi untuk ngoreksi-ngoreksi gitu kan ya. Ketika praktikum kan biasanya kita bikin tugas itu secara berseri begitu kan Bu. Nah terus kalau misalnya kita ingin masukkan ke dalam kelas praktikum itu kan ada kelas P1, P2 begitu ya. Nah itu kalau kita hanya grup P1 saja berarti asisten nggak bisa masuk kan ya? Iya. Berarti asisten dan dosen harus kita masukin, kita bikin grup juga berarti ya? Kalau saya biasanya nggak saya buat grup, jadi dia bisa kemana-mana. Kalau asisten dan dosen. Kalau mau buat grup, berarti nanti jadinya terbatas aksesnya. Nggak bisa masuk Bu saya, kalau ini pernah saya coba, nggak pakai grup gitu ya, nggak bisa masuk dia. Masuk kelas praktikum. Nggak bisa masuk ke kelas, tapi dia sebagai siapa Bu, dosen? Asisten. Oh, asisten, tapi dia tanpa ada grup. Ya, tanpa grup, tapi dia nggak bisa masuk, jadi nggak bisa ikut. Misalnya kita minta bantuan, tolong ini koreksi ini, tolong koreksi ini, gitu kan. Ya. Ketika itu berjalan nggak bisa. Gitu. Oke. Kalau saya biasanya memang tadi itu settingnya rata-rata dosen, tapi kalau misalkan memang gitu, bisa ditambahkan ke grupnya aja. Partisipan itu kali ya, dibikin grup lagi. Di sini tinggal tinggal buat atau masuk ke grup. Ini kan tadi sudah. Tapi harus bikin dulu Bu ini grupnya Bu, kalau di partisipan ini tetap harus bikin grupnya dulu, baru kita nanti muncul di sini grupnya mau grup apa dia. Partisipan yang ada di sini. Ya. Jadi ini saya pernah punya pengalaman juga. Saya kadung enrollment-nya mahasiswa itu udah semua masuk, tapi saya belum bikin grup. Ya udah saya edit aja di sini di partisipan grup, nanti kita bikin grupnya dulu, terus nanti masuk kita pilih satu-satu tapi jadinya. Iya. Iya. Kalau mau capek sih begitu sih ya Bu ya, tapi kalau kasih banyak lumayan. Iya, kalau kasih banyak lumayan. Tapi waktu itu udah kadung kan, anak-anak udah diundang masuk semua, kita belum bikin grup, akhirnya kan bingung kan, ada kelas Sukabumi, ada kelas Bogor gitu kan. Akhirnya udah saya edit aja secara manual di sini di grup ini. Cuman waktu itu dosen dan asisten nggak saya masukin ke dalam grup tertentu, dia non grup gitu kan. Tapi akibatnya begitu praktikum kita nggak, asisten dan dosen yang lain tuh nggak bisa masuk gitu, kecuali saya yang bikin soal gitu kan. Iya. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Jadi kalau untuk yang dosen dan asisten memang biasanya saya no group, tapi kalau misalkan memang sudah buat grup ternyata jadinya menghambat atau membuat yang lain tidak bisa mengakses, berarti memang harus dibuat kelompokkan sesuai dengan grup masing-masing pengampu gitu ya. Itu kalau Bu Ina biasanya gimana? No group ini bisa masuk ke kelas praktikum atau ke kelas ini? Kalau saya berhubung tadi mungkin saya buat activity-nya, jadi memang bisa mengakses gitu ya Bu. Atau mungkin kayak ini ya, lupa kasih enroll key-nya kali ya, untuk masuk ke dalam grup itu. Tapi kan enggak juga kan, lain kan itu kan Bu? Enggak, iya paling ya tadi itu mungkin ya, kasih enrollment key grupnya aja Bu, nggak apa-apa. Lalu dia dimasukkan ke grup tertentu, kalau misalkan memang kalau misalkan memang dia harus membuat dia bisa atau mau akses. Kalau saya agak sulitnya memang keterbatasan. Misal saya mau nyoba nih akun yang lain gitu ya, cuma saya kan nggak tahu passwordnya gitu ya untuk bisa nyoba gitu ya. Jadi saya nggak bisa banyak mengeksplor akun lain yang yang masuk atau yang ada di sini gitu. Jadi
agak susahnya di situ. Kalau Bual mungkin ada beberapa akun yang bisa dicoba gitu ya untuk bisa masuk gitu ya. Nanti kita bisa lihat dari akun media bagaimana. Nah, yang saya ini kebetulan saya belum bisa mencoba beberapa akun lalu saya ngecek misalkan dari akun Amin Saum saya ngecek belum pernah. Jadi nanti sambil dicek aja kalau misalnya ya sama terima kasih juga share-nya Bu Dewi. Berikutnya seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan pembuatan grup, semoga bisa menambah wawasan. Terima kasih share-nya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah kehadiran. Bapak Ibu masuk ke kuotanya dulu. Kemudian juga ada pembelajaran untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang seperti tadi ya Pak, sebagai rektor ya, jadi kreatif. Jangan lupa di turn editing on. Baik Pak, jadi saya sangat berharap mungkin dari forum langsung saja mungkin bisa mengusulkan begitu Pak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama, terutama dalam jangka pendek ini, begitu ya, dan juga nanti yang masa akan datang. Oke, yang terakhir ini kehadiran Bapak Direktur, Wakil Direktur, ini juga hadir semuanya. Jadi kalau ITB mungkin paling dekat Pondang Bogor, Pak. Namun baik kita ada suara bisa bekerjasama di kayaknya lupa di mute dari Bu. Bisa nggak? Oke, kita lanjut ini yang terakhir mungkin yang attendance, ini yang kehadiran ya, absensi. Nah, untuk absensi biasanya saya membuatnya di bagian atas tuh ada announcement-nya ya. Kemudian karena memang ini berupa activity, kita nggak perlu buat di masing-masing bab, cukup saja di bagian paling atas satu. Kemudian kita pilih yang activity-nya, kita tambahkan yang attendance. Kemudian Bapak Ibu silahkan langsung pilih add. Nah, di sini kita bisa lihat attendance-nya, kita langsung beri nama, misalkan praktikum pertemuan 1, misalkan Orkom, seperti ini. Nah, untuk description-nya kalau misalkan mau ditambahkan silakan supaya bisa muncul di halaman tadi utama, bisa diklik display description, kalau tidak ada nggak masalah, nggak usah diapa-apakan. Kemudian untuk grade-nya saya biasanya biarkan dia default saja. Kemudian mode setting juga, kalau misalkan kita mau absen berdasarkan grup, kita bisa pilih separate group ini, kemudian kita tinggal pilih kelas AK, kelas B, kelas C. Tapi biasanya kalau saya tanpa ini pun nanti otomatis dia akan mengabsensi karena nanti kita restriknya bukan dari grup tapi dari waktu perkuliahan atau praktikum. Jadi kita langsung ke restrict akses ini. Kemudian kalau misalkan mau, oh iya untuk restrict ini juga biasanya tidak diapa-apakan. Nah, di sini paling ya untuk yang activity completion-nya kita bisa pilih tanggal berapa, misalkan absensinya kita butuh untuk tanggal 11 Mei. Kita bisa tulis 11 Mei, kemudian tahunnya 2020, kalau mau diganti jangan lupa diklik dulu email bawahnya, kita bisa tinggal langsung ubah, misalkan tanggal 12. Nah, kalau misalkan tanggal 11, biasanya kita langsung klik saja tanggal 11, kemudian misalkan ini jamnya jam berapa, misalkan jam 14.00, kita langsung 14.00. Kemudian kita pilih save and display. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini akan muncul session, ini masih kosong. Caranya bagaimana? Kita bisa pilih add session. Kita coba satu-satu dulu cek. Add session ini gunanya untuk menambahkan sesi, kehadiran, kemudian report ini sebelah kanannya session. Nah, untuk report ini biasanya kita bisa ubah
kita bisa tahu nih misalkan ada berapa yang PLEA ini untuk mengganti status. Status ini kita bisa ubah nanti di status set. Kalau ekspor ini, kalau misalkan Bapak Ibu ingin langsung mendownload gitu ya, siapa saja yang sudah berhasil absen, tinggal oke saja. Pastikan download dalam bentuk apanya sudah dipilih, ada Excel format, ada OpenOffice, kemudian ada dalam teks. Biasanya memudahkan bisa dalam Excel format. Nanti tinggal diklik oke saja. Nah, yang terakhir ini ada status set. Kita bisa pilih status set. Untuk status set ini kan masih bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa ubah sendiri, misalkan ini description-nya misalkan hadir, kemudian ada poinnya misalkan 2, kemudian misalkan apalagi P, misalkan ya terlambat, kita ubah bisa karena masih bahasa Inggris. Kemudian izin excuse, kita ubah izin, poinnya 1, A ini misalkan untuk yang alpha. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu silakan update. Seperti ini, sehingga nanti pada saat di report, nah ini yang muncul adalah H untuk hadir, T terlambat, I izin, kemudian A ini alpha. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan session ya Bapak Ibu, misalkan kita mau buat untuk grup praktikum, misalkan yang kelompok P1, kita pilih dulu grupnya. Kemudian di sini sudah ada tanggalnya, misalkan 11 Mei hari ini, kemudian nanti kita bisa tambahkan waktunya, misalkan praktikumnya dari jam 15 sampai dengan jam berapa, 15.00, misalkan sampai dengan jam 16.00. Description bisa ditambahkan, Bapak Ibu silahkan. Kemudian untuk bagian multiple session ini, kalau misalkan Bapak Ibu mau langsung buat absensi untuk 7 pertemuan, ini Bapak Ibu bisa pakai multiple session. Kalau yang add session ini hanya menambahkan 1 sesi untuk absennya. Jadi kalau yang multiple ini kita bisa langsung pilih repeat, kemudian tanggalnya, harinya bisa untuk hari apa saja, misalkan Senin sama Rabu, kemudian repeat every-nya misalkan weeks gitu ya, kemudian repeat until ini artinya 7 pertemuan selesai di tanggal berapa, bulan berapa. Nah, kalau misalkan 1 sesi saja, berarti kita pilih dulu yang add session, multiple session-nya kita tidak perlu apa-apakan. Kemudian kita langsung ke yang student recording, kita checklist allow student to record on attendance. Jadi nanti student bisa absen mandiri. Jadi ibaratnya studentnya nanti absen atau tanda tangan sendiri gitu. Kemudian untuk yang automatic markingnya saya biasanya biarkan dia default. Kemudian ada student password. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa masukkan password atau ada QR code. Untuk QR code ini agak rumit, kalau saya biasanya pakai yang passwordnya. Misalkan passwordnya Orcom P1 seperti ini. Nah, kita bisa show more. Ini untuk network address sama sharing IP address, ini kita tidak perlu apa-apakan. Ini memang fungsinya supaya membatasi student tidak mengakses dari jaringan yang mereka miliki. Seperti itu. Kalau sudah, Bapak Ibu pilih add saja. Nah, seperti ini yang keluar 1 sesi di tanggal 11 Mei, jam 3 sampai jam 4 sore. Grupnya yang grup kelas A yang P1. Nah, di sebelah kanan ini ada kunci, artinya memang sesi ini diberi password. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin atau mau mengabsenkan gitu ya, Bapak Ibu bisa pilih take attendance ini, diklik saja. Kemudian nanti tinggal diklik, misalkan hadir, Abdus Solihin, Abdus Soifidin misalkan hadir, misalkan diklik. Atau biasanya mungkin dia nggak ngisi absen, ternyata kita tahu dia sakit, berarti harusnya kayaknya sakit ya. Atau misalkan dia izin, kita bisa isi dia pilih take attendance, kemudian kita tandai dia izin gitu. Kalau yang lainnya kan akan diisi sendiri oleh mahasiswa. Jadi kalau yang hadir dia pasti akan keluar HHH-nya akan kelihatan checklist gitu Bapak Ibu.
Kemudian kalau sudah, jangan lupa di-save attendance-nya. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini, yang lainnya hanya untuk setting. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai menambah sesi, ingin menambah sesi lagi, berarti nanti Bapak Ibu silahkan bisa cek seperti yang tadi, hanya misalkan tadi mau langsung banyak, berarti bisa setelah tadi diisi, ini dipilih dulu gitu ya, kemudian tanggalnya dipilih, jamnya misalkan tadi jam 15 gitu ya, sampai dengan jam 16. Kemudian di bagian bawahnya Bapak Ibu bisa pilih repeat the session above as follow. Misalkan praktikum ini setiap hari Senin gitu ya. Kemudian atau misalkan setiap hari Senin saja nggak masalah. Kemudian di sini repeat every 1 week misalkan nggak masalah. Repeat until-nya berarti misalkan 7 pertemuan. Terakhirnya misalkan bulan apa? Akhir Mei mungkin ya. Tanggal 30 mungkin biasanya kita cek. Misal kita tandai tanggal 30 Mei saja. Kemudian di sininya bisa dipilih allow student lagi. Jangan lupa diberikan password, misalkan outcome satu. Kemudian yang lainnya kita biarkan saja default. Kemudian kita tambahkan add. Nah, nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah ada sesi untuk tanggal 18 dan tanggal 25. Ini tanggal 11 muncul lagi karena yang pertama saya gunakan pakai add session sendiri, yang kedua saya pakai yang multiple. Kalau misalkan memang sudah jelas seperti yang sedang kita lakukan setiap pekan gitu ya, mungkin Bapak Ibu tinggal langsung pilih yang multiple tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan otomatis muncul tanggal 11, tanggal 18, tanggal 25. Itu untuk pertemuan yang berikutnya gitu. Jadi nanti otomatis mahasiswa bisa mengakses absensi di tanggal 18 Mei jam sekian, tanggal 25 jam sekian. Grupnya sudah ada ditentukan. Seperti itu. Kalau semua sudah selesai absen, jangan lupa untuk memudahkan Bapak Ibu tinggal pilih export. Kemudian nanti tinggal pilih saja student ID-nya, misalkan username-nya. Kemudian start period and periodnya bisa dipilih untuk memudahkan awal kuliah semester awal sama UTS misalkan. Kemudian tinggal oke, nanti akan langsung keluar data-datanya. Seperti itu. Begitu, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Kalau misalkan mau cek dari segi mahasiswa, nah ini saya belum punya akun yang bisa saya masukkan untuk bisa mempunyai role sebagai mahasiswa. Jadi Bu Ina punten. Iya, gimana? Bu, ini apa Bu Meda minta di-approve katanya. Belum bisa masuk. Maaf. Oh iya, ini Mbak Ina. Maaf ya, sambil ini. Oke, maaf ya dipotong ya. Iya, sudah. Tapi Bu Medanya belum nongol. Ya, begitu Bapak Ibu. Silahkan ada yang mau didiskusikan atau Bu Alidah mau menambahkan atau siapa lagi yang mau menambahkan beberapa pengalamannya saat menggunakan user management, enggak. Bu Ina, untuk ya, gimana? ini kok bingung ya saya belum paham. Kenapa? Iya Ibu. Tapi kalau misalkan minta diulang kok ngerepotin gitu ya. Enggak Bu, sekali lagi ya Bu. Gak apa-apa, sekali lagi Bu Ina ya. Iya Makasih. boleh. Sama. Iya. Jadi untuk yang attendance ini Ibu ke course-nya Ibu ya. Kalau yang tadi kan ke course manajemen. Kalau untuk attendance Ibu harus ke course-nya Ibu. Jangan lupa turn editing on ya Ibu ya. Kenapa harus ke course? Karena attendance ini salah satu activity. Nah, kemudian kalau saya biasanya tidak saya masukkan di tiap pertemuan. Kalau mau ya silakan aja. Tapi kalau saya biasanya di bagian paling atas saja nih di sini misalnya bagian announcement di sini ada RPD dan lain-lain. Nah, bisa cantolin nih di sini. Tinggal tambahkan klik saja add activity or resources. Kemudian nanti Ibu pilih yang attendance-nya. Kemudian pilih yang add. Jangan lupa di sini tanda seru ini berarti ini harus Ibu isi. Misalkan tadi praktikum pertemuan 1 praktikum misalkan.
Orkom praktikum. Kemudian description-nya kalau mau ditambahkan, misalkan untuk kehadiran pertemuan 1, silakan. Orkom, mangga. Kemudian display description-nya supaya muncul di depan tadi bisa ditambahkan. Kemudian untuk grade-nya biasanya ini dibiarkan saja default. Kemudian common module setting-nya pun saya biarkan biasanya. Kalau misalkan mau tambahkan grup bisa saja sih kalau mau. Kemudian restrict access pun tidak. Kemudian activity completion. Nah ini untuk activity completion-nya ini bisa dicek, misalkan diubah, di-enable-kan, mau diganti tanggalnya. Activity completion berarti absensi ini selesai di tanggal berapa, jam berapa gitu. Kalau sudah, bisa save and display. Nah, munculnya masih seperti ini ya. Nah, masih seperti ini munculnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ibaratnya mungkin sudah ada rumahnya, belum ada isinya. Nah, yang harus dilakukan berikutnya adalah kita menambah sesi. Gitu. Karena absen kan biasanya ada beberapa sesi sesuai dengan pertemuan ya. Kita bisa add session. Nah, kita bisa masuk ke session. Karena tadi saya tidak membuat grup, maka yang muncul all student. Tapi kalau tadi kita pilih grupnya, maka di sini ada grupnya. AP1, BP1, dan seterusnya gitu. Kemudian date-nya, tanggalnya bisa diubah. Misalkan kita buat attendance ini untuk tanggal berapa. Misalkan untuk hari ini berarti 11 Mei 2020. Kemudian praktikumnya jam berapa? Misalkan praktikumnya jam 3. Berarti kita isi jam 3, dari jam 3 sampai jam berapa. Kalau praktikum berarti 4 jam, misalkan dari jam 3 sampai jam 19 misalkan. Nah, berarti nanti akan buat satu sesi untuk absensi dari jam 3 sampai jam 7 malam. Kemudian untuk yang multiple session ini dibuat kalau misalkan kita mau langsung buat banyak absennya. Misalkan saya klik dulu repeat. Nah, kemudian pilih diulang atau repeatnya setiap hari apa. Misalkan praktikumnya setiap hari Senin gitu ya. Berarti saya pilih hari Senin aja, Monday saja. Kemudian repeat every-nya berarti mau diulang per apa. Biasanya kan kalau praktikum seminggu sekali, berarti 1 week gitu ya. Kemudian repeat until-nya ini berarti pertemuan terakhirnya tanggal berapa. Misalkan aja saya buat pertemuan terakhir, saya buat tanggal 30 Mei. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, kita ke student recording. Nah, student recording ini artinya nanti si mahasiswa mau bagaimana metodenya. Kalau kita klik allow student to record our attendance, nanti mahasiswa bisa mengabsen mandiri. Jadi kalau kita punya absensi, dia bisa tanda tangan sendiri gitu. Tapi kalau ini tidak di-on-kan, tidak di-checklist, nanti kita harus checklist sendiri gitu. Kita yang men-checklist manual. Agak repot, jadi kita biar aja mahasiswa allow student aja gitu. Kemudian di sini automatic markingnya kita biarkan saja default. Untuk yang berikutnya yang perlu lagi adalah student passwordnya. Misalkan Orkom PS1 gitu ya. Nah, seperti ini bisa. Kemudian nanti tinggal show more. Nah, ini kalau yang bawahnya ini hanya terkait network saja, tidak perlu diapa-apakan. Kalau ini sudah selesai, kita pilih add. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat kita sudah berhasil buat absensi kehadiran atau attendance untuk tanggal 11 Mei, jam 3 sampai jam 7 malam. Kemudian tanggal 18 dari jam 3 sampai jam 7 malam juga. Kemudian tanggal 25 dari jam 3 sampai jam 7 malam juga. Gitu. Kemudian di bagian kanan, ini kunci ini menandakan kita membuat password untuk masing-masing absensi kehadiran. Kemudian yang sebelah kanan ini kita bisa klik tag attendance. Nah, biasanya kalau kita sudah berikan allow mahasiswa untuk bisa absen sendiri, nanti yang hadir akan klik yang ini ya, P-nya ini. P ini tadi bisa diganti sendiri ya Bapak Ibu ya, tinggal ke status
set saja. Misalkan P kita ganti jadi H, hadir. L ini P tadi present apa hadir, L itu apa, itu apa. Kalau misalkan dia hadir, ya otomatis ini akan terisi ini sama mahasiswa nih. Nah, PR kita mungkin mengisi yang tidak hadir, yang masih kosong. Nah, kita harus tahu yang kosong ini kenapa. Misalkan dia telat atau dia izin misalkan. Kita klik misalkan ini izin. Nah, kita klik saja izin. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal add save attendance gitu. Nah, kalau misalkan sudah absen semua, Bapak Ibu bisa ke ekspor. Ekspor ini untuk mendownload siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir dalam bentuk format Excel. Gitu. Tapi saya mohon maaf tidak bisa mencontohkan karena memang tidak ada student yang masuknya gitu ya. Kemudian untuk status set, nah status set tadi ini kan memang defaultnya dari Evita-nya kan PLEA. Nah ini kalau Bapak Ibu mau ubah misalkan H untuk present atau hadir bisa diubah hadir. Kemudian misalkan terlambat atau sakit gitu ya mungkin, atau S misalkan sakit. Kemudian E untuk izin misal itu juga bisa. Kemudian A ini untuk alfa. Nah, ini juga bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, memang ini ada poin-poinnya. Kita tidak perlu ubah, lalu kita update saja. Nanti otomatis pada saat kita cek report, nah, di sini akan kita lihat K-nya ini hadir, S-nya ini sakit, I-nya ini izin, A-nya ini alfa. Kemudian ini ada poin-poinnya sesuai tadi yang sudah kita buat. Seperti itu. Gimana, Bu? Bu Ina, punten. Makasih Bu Ina. Sama-sama. Bu Ina, punten. Iya, mangga, gimana? Tadi ada poin tentang terlambat. Artinya yang tepat waktu itu dia klik absennya pas jam masuk itu langsung klik absen gitu. Nah itu kalau menurut saya sih mendingan hadir sakit izin alfa ya, terlambat itu nggak ada. Tapi tadi di sistemnya Evita kan ada L LED gitu ya. Tapi harusnya sih itu nggak kalau saya biasanya tidak pakai itu karena memang mahasiswa boleh absen kapan aja asal di waktu itu ya. Kalau misalkan yang LED itu mungkin kita yang bisa ngisi ya. Kalau mau misal di mahasiswa cuman bisa muncul hadir dan tidak hadir, kita bisa satu set. Kemudian Bapak Ibu tinggal ini ada mata ya, ini kita bisa klik matanya, nah coret, klik lagi, coret, klik lagi, coret. Nah nanti kalau misalkan mahasiswa mau absen, yang muncul cuma yang poin 1 yang matanya kebuka, yang hadir. Jadi mahasiswa bisa absen selama di jam tersebut, harusnya seperti itu. Nah, sisanya yang sakit izin alfa ini tidak dimunculkan di di depan atau di layarnya mahasiswa di sistem mahasiswa, tapi kita sendiri yang mengisikan biasa gitu. Misalkan masih kosong nih di reportnya. Kalau misalkan kita cek ternyata reportnya masih kosong, kita bisa buka lalu kita isi sendiri misalkan izin dan lain-lain. Tapi karena tadi dinonaktifkan, jadinya memang yang hadir saja yang keluar ternyata untuk yang reportnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk mahasiswa mungkin lebih baik mungkin dimunculkan hadir saja mungkin ya, karena kalau terlambat sakit izin juga kan nggak mungkin masuk juga ya ke sistem. Gitu. Itu mungkin Ibu, gimana Bu? Memungkinkan tidak sih mahasiswa tuh hanya masuk, absen, terus keluar gitu, selesai gitu, tidak? Maksudnya kayak tadi kan ada pembatasan yang bisa mengerjakan ini kalau sudah membaca materi sekian. Nah kita tahu ini anak membaca atau enggak tuh bagaimana? Nah, kalau kayak gitu berarti Mbak Wida tinggal ini aja Mbak ke ke course-nya, terus misalkan tadi Mbak Wida sudah, itu kan activity ya. Ini kan ada activity ya, attendance-nya ini kan berupa activity ya.
Nah, Mbak Wida bisa edit setting, kemudian Mbak Wida tinggal restrict akses aja. Kemudian Mbak Wida tinggal pilih add restriction. Pilih yang activity completion. Dia baru bisa mengisi activity ini betul setelah misalkan student must. Kemudian Mbak Wida tinggal pilih misalkan materi hari ini apa ya, misalkan pertemuan 8. Berarti activity completion-nya ini misalkan mau dikasih nilai dulu sama kita. Kalau belum dikasih nilai nggak bisa keluar, berarti must be complete with passing, with pass grade-nya berapa bisa. Atau must be not complete juga cukup. Jadi paling di situ bisa ngakalinnya balik di restrict akses tadi. Baru nanti setelah dia selesai membaca yang pertemuan yang kita maksud, dia baru bisa mengecek yang kehadiran attendance ini gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih sistem ini tahu si mahasiswa ini sudah membaca atau belum gitu? Biasanya kalau kita pilih yang apa namanya Mas Bima komplit, nah kalau yang ini kan Mas ya. Nah harusnya kalau misalkan dia kita sudah memberikan restrict akses seperti ini, kalau dia belum membuka pertemuan 8, dia tidak bisa mengisi absen, Mbak, harusnya begitu. Oh, yang penting dia udah buka ya, masalah baca enggak tahu. Iya, nggak bisa. Harusnya dia harus buka, tapi kalau harusnya sih ya dia buka ya. Gitu. Kalau kita pilih yang komplit completion-nya ini pertemuan 8 sudah komplit, setidaknya berarti dia sudah buka. Tapi masalah baca enggaknya kadang kalau dikasih video pun bisa jadi dia dicepetin gitu sama dia. Balik lagi ke ini susah sih ya mahasiswanya. Mungkin ada yang mau menanyakan, mangga boleh. Ya, izin Bu Ina mau menambahkan. Ya, silakan Bu Lida. Iya, kalau sebetulnya kalau secara online kita mau memastikan mahasiswa baca atau enggak, ngerti atau enggak, agak susah memang Bu. Tapi ada apa ya? Ya selain yang Bu Ina tadi, ada juga namanya lesson. Nanti mungkin itu materinya Ibu Sofi ya. Jadi di lesson ini bentuknya seperti games. Nah, materi itu kita bisa buat di awal. Kan kita tahu ya, misalkan di materi kita ada apa aja, kemudian mahasiswa dikatakan mengerti itu kalau dia tahu apalah gitu ya, ada poin-poinnya semacam itu. Nah, itu bisa dimasukkan jadi pertanyaan singkat gitu. Setidaknya kalau ini anak bisa jawab, dia mau baca atau enggak, kan tujuan kita sedikit tercapai gitu maksudnya. Ada wawasan yang sudah dia peroleh gitu. Nanti dia bisa masuk ke level berikutnya. Nah, di level berikutnya nanti ada apalagi gitu materinya gitu. Kira-kira mungkin bisa nanti dibuat seperti itu. Jadi yang metode asinkronus ini pakai lesson. Ini nanti Bu Sofi terakhir ya kalau nggak salah hari Jumat ya. Betul. Bu Sofi terakhir ya, harusnya sembarangan ya kita Iya. Iya. Kemudian mungkin menambahkan satu lagi di bagian ini juga saya baru tahu beberapa waktu dekat ini bahwa ada namanya restriction set. Jadi kalau kita mau buat misalkan kalau sekarang sih kalau kita mau buat kuis mungkin bisa saja atau tugas gitu ya barengan gitu kelas A kelas B gitu. Cuman kalau di keadaan saya udah normal lagi gitu. Terus tapi kita mau buat tugas online. Nah, itu bisa juga atau kuis online. Kan waktunya beda-beda ya kelas A kelas B gitu ya. Nah, kita bisa buat pakai restriction set. Jadi bikin activity-nya dibuat satu, tapi waktu itu dibedakan. Nah, dibedakannya di restriction set itu sama si grupnya. Saya kelas A cuma bisa akses hari apa. Kan anak-anak udah masuk ya ke kelas A sama kelas B. Jadi kalau dia udah ada di kelas A ya nggak bisa di kelas B. Kalau misalnya nanti ada yang curang itu ketahuan di kayak kemarin ada tiba-tiba anak TMP masuk ke aljabar linear, saya bilang ngapain gitu. Nah, itu nanti ketahuan di daftar nilai sebetulnya. Soalnya saya nggak ngecek log, tapi harusnya sih di log kelihatan, kan ada live log ya. Cuma kebetulan saya nggak ngecek, begitu ujian baru kelihatan gitu. Jadi bisa kita kasih restrict gitu, dikasih restrict misalkan, boleh saya share ya. Nah, itu letaknya di sebentar.
Oke. Ini kelihatan nggak Evitanya? Mana buah? Belum. Belum kelihatan. Belum. Kenapa kan? Sekarang ada? Belum. Masih belum. Nah, nggak mau diklik. Belum, Share. Bu. Ya, belum. Yes, Belum, siap. Bu. Nah, Nah, oke. Ini ya. Oke, matiin dulu WA-nya. Oke, jadi ini misalkan ini di ujian. Nah, terus kita bisa buat misalkan jadi ini di restriction. Ntar saya cancel, ulangi deh-nya. Oke, ini contoh ujian. Pas kita buat ujian ada ini ya, biasa extra restriction dan lain-lain. Nah, restrict access. Ini kan ada add restriction. Nah, kalau sebenarnya sih paling gampang tadi dibuat itu aja biar nggak pusing juga apa namanya. Jadi ada UAS kelas A, UAS kelas B gitu ya. Nah, tapi kalau waktunya sama satu gitu. Tapi kalau waktunya beda, misalnya tugas kelas A, tugas kelas B. Nah, ini kita bisa buat di restriction set. Jadi di sini buat kompleks logic gitu. Banyak. Nah, bedanya kalau yang tadi itu, ininya nggak ada, cuma satu aja. Ini kan sekarang ada 2 nih. Nah, misalkan kita buat 2, yang atas kelas A, yang bawah kelas B. Nah, kelas A itu, grupnya nih kelas A ya. Kelas A itu cuman bisa ngakses bisa ujian misalnya dari tanggal 11 Mei jam berapa? Jam 8 sampai jam 10. Nah, gitu. Ini date 11 Mei, jam 8.00 ya nih. From jam 8 ini sampai tanggal lagi 11 sampai jam 10 misalnya. Ininya until. Dah, dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian nah, grup kelas A sama waktu ini N. Ya, supaya apa? Jadi dia cuma bisa akses di jam ini. Nah, terus yang di luar ini grup kelas B. Nah, di sini jangan N. Kalau N nanti nggak ada yang masuk dua-duanya kan. Jadi yang di luar ini kita buat, ini kan yang di luar, N. Nah, di luar itu jadi OR, tapi di dalamnya N. Jadi satu grup ini kelas A harus dia kelas A, terus jamnya dari jam 8 sampai jam 10. Kalau kelas B, nah di sini itu tanggalnya misalnya sama, tapi jamnya saya bikin siang, jam 1, ini sesi 2. Dari jam 13 sampai jam 15, 2 jam. Nah, jadi begini. Jadi, ini OR semua. Ini nggak di dalam. Ini sih di dalam ya. Coba di sini. Sorry, maaf. Di sini berarti harusnya. Nah, yang di sini harusnya add restriction set lagi kali ya. Maaf, ini saya hapus. Ini kelas B gitu. Terus tadi jamnya jam 13 sampai jam 15. Nah, ini until. Nah, gini maksudnya. Jadi kelompok yang pertama kelas A dari jam 11 sampai dari jam 8 sampai jam 10, kemudian OR, atau kalau dia kelas B, dia cuma bisa akses dari jam 13 sampai jam 15 gitu ceritanya. Kemudian ada yang nanya, Bu siapa ya? Oh, Bu Amalia. Nah, terus waktu itu sih belum ketemu gimana caranya, terus tiba-tiba ketemu. Ya kira-kira mungkin itu yang bisa dibagikan ya. Kalau misalnya mau ditambah lagi, kalau kelas B misalnya harus selesai mengerjakan mana nih? Activity completion. Oh, ini nih, maaf. Aduh. Harus bisa menyelesaikan misalkan kuis. Nah, ini ya.
setelah kuis baru bisa ujian. Jadi kalau nggak ikut kuis, nggak ikut ujian gitu ya. Sedih juga sih memang. Terus satu lagi di sini kelas A juga sama, misalkan harus ikut. Nah, misalkan seperti ini. Iya, baik. Mungkin itu saja Bu Ina. Terima kasih. Ya, sama-sama. Banyak sekali Bu, terima kasih. Iya Bapak Ibu. Mungkin ya Bapak Ibu Sama-sama. ada lagi yang mau didiskusikan. Cukup mungkin ya. Bu Ina, punten. Iya, gimana? Tadi yang live log itu untuk lihat aktiviti mahasiswa itu di mana ya? Live tuh aktiviti mahasiswa. Tadi yang kata Bual bilang live log untuk yang katanya sebetulnya ketahuan kalau cuma lihat live lognya itu. Kata teh Bual, namanya Bual. Naon Bual namanya? Bual. Log, bentar. Tempatnya di mana ya? Itu yang tadi partisipan. Di course manajemen bukan? Manajemen, kemudian student bukan? Ini ya report ya? Ada report. Kok ditutup? Di itu di aktivitinya. Iya, di aktivitinya. Mana sih? Di sini ini ya. Jadi ini course kita ya. Di course. Nah, terus di Iya, lanjut. Apa? Iya, nggak munculin ya, benar sih. Oh iya, udah. Di course, terus di bawah kalau nggak salah ada report di sini. Mana sih? Tadi udah ketemu. Oh ini. Di administration, terus ini ada awalnya kan begini, kita klik yang report. Nah, terus ada ini, ada log sama live log, activity report, course participation. Activity gitu. Jadi misalnya live log itu seberapa lama, misalnya kita bikin jam 8 sampai jam 9. Nah, bisa dilihat nih. Nah, ini kan ada Faralita, dia assignment katanya, submission, berarti dia ngumpulin tugas. Kemudian Faralita lagi melihat course modul. Terus kelihatan di sini Faralita semua ini. Bukan Faranita, Faralita. Sekar Ayuning buka tugas, terus dia melihat Berarti course. aktivitasnya tahu ya, anaknya itu masuk aktivitasnya ngapain aja gitu, terus berapa lama? Iya. Tapi pada kenyataannya kita kan bukan dan malaikat juga ya. Jadi kita cuma bisa lihat ini aja, walaupun dia misalnya dia buka ini course view, ya terus ditinggal misalnya main atau apa ya, kita nggak tahu juga gitu. Cuma sampai segini aja bisa lihatnya. Gitu. Ya. Terima kasih. Bagusnya sih ini lihat live log pas ujian. Kalau dulu pas zaman awal-awal pakai modal tuh di Telkom, iya jadi ada anak dia ganti-ganti IP, alamat IP, kok bisa gitu kan? Ini kan sama nih IP-nya. Dia ganti-ganti gitu. Berarti dia pakai ini, pindah-pindah komputer. Bisa juga dia pakai akun orang gitu. Gitu. Ya, itu saja. Tadi off-nya. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Alida. Baik, begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau di-share atau didiskusikan Bapak Ibu? Atau ada yang mau menambahkan juga boleh. Saya insya Allah sudah cukup. Well, udah selesai. Udah lah ya. Oh sudah saya. Udah, baik. Ya, Ya, baik. Mungkin begitu yang bisa kami share. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya juga masih belajar. Semoga bisa tambah ini ya, maksudnya karena kita berbagi, semoga bisa nambah pintar juga seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bertambah wawasannya dan makin canggih lah ya. Mungkin ada yang lebih jago dari saya, alhamdulillah. Nanti kita bisa share lebih banyak. Untuk versi recordnya insya Allah nanti ada ya, Bual ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi versi recordnya. Kalau misalkan masih belum jelas, nanti kami share lagi setelah atau pasca pelatihan keseluruhan atau workshop keseluruhan mungkin ya. Begitu.
Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih Bu Alida sudah banyak membantu, Bu Saldina, dan yang sudah bertanya dan meramaikan. Sampai bertemu lagi di workshop sesi berikutnya, besok ya mungkin sama siapa, saya lupa. Jadi terus ikuti workshop kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama. Iya, pamit semuanya.